semuanya, selamat datang dan selamat bergabung, selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan Mary Podcast yang dipersembahkan oleh Kelompok 8 Praktikum Survei Kelautan. Pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar strategi. Strategi apa itu? Yang jelas ini bukan strategi perang ya. Ini adalah strategi kolaborasi riset survei kelautan. Apa sih pentingnya melakukan strategi kolaborasi riset? Nah, mengenai strategi kolaborasi riset ini, berdasarkan yang disampaikan pada seminar strategi kolaborasi riset internasional, penelitian terbaru oleh Stefan Noydis et al. Pada tahun 2021 di Oxford University, Trade Parachute Science. Nah, situ menjelaskan bagaimana peneliti asing, terutama dari negara maju, bekerja sama dengan peneliti di negara-negara berkembang. Nah, yang menjadi isu pada kolaborasi riset ini yaitu setelah berkolaborasi dengan negara-negara berkembang tersebut, tidak ada lagi komunikasi yang intensif antara peneliti tersebut, sehingga dalam publikasinya tidak mencantumkan nama peneliti dari negara berkembang tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam kolaborasi riset, terutama yang skalanya internasional, itu diperlukan strategi dan dasar-dasar yang jelas agar dapat menghasilkan outcome yang jelas juga. Itu ada di benak kita semua. Misalkan kalau kita ingin menghasilkan suatu kolaborasi riset, apa aja sih hal yang harus kita perhatikan? Pastinya ada dong kalian yang mau riset-riset, terus harus memikirkan strateginya, tapi nggak tahu apa aja yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, kita kupas tuntas apa aja hal yang harus diperhatikannya. Kita tanya langsung ke kawan kita, Siti Hajar. Silakan. Nah, jadi menurut Profesor Heri Hermansyah, apa aja yang harus diperhatiin itu ada 5, yaitu pertama input, yaitu meliputi dana, lalu ada peneliti dan infrastruktur. Yang kedua adalah aktivitas, penelitian data dan uji coba. Lalu yang ketiga adalah output. Output ini bisa berupa publikasi ilmiah, prototipe, lalu hak kekayaan intelektual dan buku. Lalu yang keempat adalah outcome. Outcome ini menghasilkan sitasi atau lisensi dari jurnal atau publikasi yang kita keluarkan. Lalu yang terakhir adalah impact. Impact ini menghasilkan reputasi. Reputasi ini didapat dari sitasi dari jurnal dan publikasi yang kita publikasikan ke masyarakat umum. Kayak gitu. Sekarang giliran Difta untuk tanya-tanya lebih lanjut lagi. Sebenarnya ada nggak sih penelitian yang nggak direkomendasiin untuk dilakukan gitu? Boleh dijawab sama Siti. Oke, jadi untuk penelitian yang nggak direkomendasiin itu, kita tuh harus lihat pertama, topik yang bakalan diambil dari penelitian ini tuh bakalan bermasalah nggak sih dari segi integritasnya. Terus yang kedua adalah lokasi dari pengambilan penelitian ini, apakah areanya masuk konflik area atau enggak, karena itu bakalan susah. Lalu yang ketiga adalah adanya penelitian ini tuh dilakuin selama pemilu atau enggak, itu harus kita perhatiin. Lalu yang keempat adalah unequal partnership. Terus yang terakhir adalah penelitian asing yang tidak didampingi oleh peneliti Indonesia. Jadi ada hubungan antara hukum dengan riset ilmiah. Nah, hukum dalam riset itu mengatur mengenai prinsip riset dan elemen penting dalam riset. Nah, yang dibahas pada Konvensi Hukum Laut tahun 1982 terdapat pada pasal 240 mengenai zona maritim yang dibahas pada rezim hukum riset ilmiah kelautan atau disingkat RIK. Kemudian ada juga pada Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif dan ada juga pada riset IPTEK dan lain-lain.
Seperti itu, hubungan antara hukum dengan riset ilmiah. Sayang banget nih, nggak kerasa kita udah di penghujung acara. Karena pertanyaannya udah terjawab semua. Dan karena ada keterbatasan waktu juga, jadi kita bakal undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next time, guys.